ya gimana, minum susah, mandi nggak bisa kan, kalau nggak ada air, aduh ya Allah, benar-benar kita susah. Kondisi air di sini susah, itu kotor berkapur. Dan apalagi alokasi APBN kita untuk sektor air minum itu kan rendah sekali. Air tumpah ruah di bumi Indonesia. Potensi sumber daya air negeri ini mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Jumlah ini seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Indonesia. Meski demikian, akses air bersih belum dinikmati sebagian besar masyarakat. Akses air bersih bahkan diwarnai konflik kepentingan karena ketidakhadiran negara. Bagi sebagian kita, mengakses air bersih adalah hal yang mudah, tapi ada banyak warga yang tak seberuntung kita, sebab air masih jadi fasilitas mewah. Kementerian PUPR mencatat baru 21% masyarakat Indonesia yang punya akses air bersih perpipaan. Ironisnya, Indonesia disebut masuk dalam 10 besar negara dengan cadangan air tawar terbanyak di dunia. Lalu mengapa masyarakat Indonesia masih sulit mengakses air bersih? Setiap hari kami Komalasari harus bergelut memenuhi kebutuhan air. Rumah warga Kampung Kalen Keramat, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini tak punya akses air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, perempuan 47 tahun ini bergantung pada berbagai pasokan. Mulai dari sumur bor milik saudaranya, air isi ulang, air hujan, hingga air empang. Sulitnya mengakses air sebagai kebutuhan dasar seringkali bikin hidupnya ambiar. Nggak ada air ya gimana, minum susah, mandi nggak bisa kan. Kali kalau kita pengen buang air apa kan perlu semua itu mah Bu. Pokoknya air mah terutama dah gitu air. Makanya kalau nggak ada air, aduh ya Allah, benar-benar kita susah. Kami tak mampu membangun sumur sendiri. 2 hari sekali ia mengambil air dari sumur bor milik saudaranya. Jaraknya sekitar 40 meter dari rumahnya. Air dari sumur bor ini ia gunakan untuk memasak. Kalau saya cium, saudara, aromanya seperti ada aroma besi. Kalau soal kejernihan, cukup jernih, tapi jika dilihat dari wadahnya, ada beberapa butiran pasir, artinya air ini juga mengandung pasir karena diambil dari air tanah. Tapi bagaimana kandungannya dari air ini tentu harus diuji lebih banyak atau lebih dalam melalui laboratorium. Sementara air untuk kebutuhan lainnya ia ambil dari empang sekitar 30 meteran dari rumahnya. Air ini berasal dari resapan irigasi sawah serta tampungan air hujan. Kalau Ibu ke empang, berarti ini untuk kebutuhan apa aja nih? Untuk kebutuhan cuci baju, mandi, cuci piring. Ya, keadaannya apa seperti ini Bu. Airnya ini termasuk udah jernih kayak gini. Ini termasuk jernih? Iya. Ada sedikit bau besinya, ada tanah, dan aromanya memang tidak sedap juga. Hampir setiap hari kami memanfaatkan air empang. Sumber ini jauh dari layak sebab keruh, berbau, dan dekat dengan jamban milik warga sekitar. Tak heran, anak bungsu dan cucunya sering mengalami gatal-gatal karena mandi pakai air empang. Kamar mandi di rumah kami jarang dipakai karena tak punya aliran air bersih.
Ia lebih sering menumpang ke kamar mandi saudaranya. Ada WC tapi nggak aktif kan, orang nggak ada air, ada tamu pengen kencing aja gitu, kita udah deg-degan mau, soalnya air emang kagak ada, jadi kita kalau kadang-kadang malu juga gitu. Untuk kebutuhan air minum, kami membeli air galon isi ulang. Harga per galonnya Rp5.000. Untuk minum, kami dan 5 anggota keluarganya butuh 2 galon setiap hari. Setidaknya Rp300.000 per bulan dihabiskan hanya untuk kebutuhan air minum. Jika musim kemarau datang, kami perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air, karena air di empang dan sumur biasanya surut. Total biaya untuk kebutuhan air rumah tangga kami bisa mencapai Rp420.000 per bulan. Sedangkan penghasilan kami per bulan hanya mengandalkan jualan gorengan sebesar Rp600.000 per bulan. Itu artinya 70% dari penghasilannya habis untuk memenuhi kebutuhan air. Pengeluaran ini jelas mengganggu pemenuhan kebutuhan primer lainnya seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, biaya layanan air bersih dan sanitasi tak boleh lebih dari 5% pendapatan rumah tangga. So kan air sama juga kita agak punya beras kalau air kan butuh banget air mah bener-bener emang setiap harinya kita emang air kan, jadi itu air dulu yang kita pentingin dah gitu. Masalah makan ada lauknya apa enggak gitu, penting air dulu. Sejak dulu, warga Kampung Kalen Keramat, Desa Sukawangi mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah desa pada tahun 2015 lalu sempat membangun pompa tandon serta pipa untuk mengaliri air ke 3 RT. Tapi sejak 5 tahun lalu, alat penyedot air tanah rusak dan tak kunjung diperbaiki. Kendalanya di mesinnya kayaknya kebakar apalagi gimana tuh. Tapi waktu itu udah sempat didandanin sih 2 kali ganti mesin, kayaknya nggak kuat gitu Bu, kebakar mulu. Iya, nggak bosen-bosen saya untuk ngajuin di rapat mingguan Bu, kayaknya hanya itu yang andalan kita gitu Bu. Kalau dari yang lain kan kita pengajuannya kita nggak tahu jalurnya jalur mana gitu Bu. Kita yang penggawe gitu RT ya hanya bisa buka di rapat minggon, mustus itu kita buka. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi mengakui sumber dan kualitas air di Kampung Kalen Keramat jauh dari layak. Memang untuk wilayah utara ini yang berkaitan dengan laut itu sumber airnya itu memang sedikit, dan kalau ada pun mungkin ya itu menjadi payau gitu. Dan kalau payau itu kan tidak masuk kriteria kita gitu Mbak. Sumber air permukaan pun adanya dari Cikarang cukup jauh, dan itu perlu pemompaan yang cukup jauh. Saya sangat tahu di Sukawangi, saya sangat tahu. Jadi memang kita selalu kirim air ke sana setiap tahunnya. Saat ini, penyaluran air bersih di Kabupaten Bekasi baru menjangkau 44,09% warga. Anggaran jadi kendala utamanya. Pemompaannya baik jaringan distribusi utama maupun jaringan ke perumahan atau sambungan rumah itu belum ada Mbak gitu. Dan ini kan cukup mahal. Ini aja kita di tahun 2023 itu cuma 4,8 miliar. Nah kemudian di tahun 2004 dan cuma yang sekarang ini cuma 10,5 miliar. Kecil sekali kalau yang di dinas ini gitu. Itu yang menjadi kendala kami di sini. Datanya itu kembali lagi ke data. Saya juga baru membereskan data jalan, dan ini saya akan masuk data cakupan air minum dan sungai mungkin tahun ini yang sedang saya siapkan. Penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh perusahaan daerah Tirta Bagasasi baru menjangkau 34% rumah tangga. Pakar air dari Institut Teknologi Bandung, Rofik Iqbal, menilai pemerintah daerah belum menganggap akses air bersih untuk rakyat sebagai prioritas. Saya bukannya menyalahkan ya, dalam artian mungkin dalam kondisi tertentu masyarakat pemerintah melihat bahwa itu belum menjadi prioritas. Jadi memang ya kita berharap pemerintah mestinya punya political will yang lebih besar dalam hal ini begitu. Di timur Indonesia, warga harus berjalan berkilo-kilometer setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Jerigen bekas yang dibawa Helena Nole ini jadi andalan untuk mengangkut air, sumber kehidupan. Setiap hari, perempuan 56 tahun ini berjalan hingga berkilo-kilometer untuk bisa memenuhi kebutuhan air dirinya dan keluarganya. Di tempat tinggalnya, Dusun Natarleba, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, air adalah barang langka. Kondisi air di sini susah. Terpaksa kalau musim hujan ambil air dari gunung kalau musim hujan. Kalau musim kemarau, kami terpaksa air diambil di Wair Puang sana, di mata air sana. Jarak rumahnya hingga mata air Wair Puang sekitar 600 meter. Sekali jalan, ia membawa 2 jerigen, masing-masing berkapasitas 5 liter. Bila terisi penuh air, berat 1 jerigen itu mencapai 5 kg. Untuk mencukupi kebutuhan harian, ia perlu bolak-balik hingga 7 kali. Total, ia berjalan hampir 9 km setiap harinya untuk mengambil air. Kalau 1-2 orang itu 4-3 kali. Mesti ambil di drum juga penuh, bak, ember juga penuh semua. Kalau kami jalan 2-3 orang. Kalau saya sendiri 6-7 kali lah. Tergantung dari kemampuan saya, ini tidak kuat lagi ini. Mata air Wair Puang dimanfaatkan Helena dan warga lain dari 3 dusun untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mulai dari keperluan air minum dan memasak hingga MCK alias mandi, cuci kakus. Total air yang mampu diambil Helena dari Wair Puang sekitar 70 liter tiap hari. Ini untuk kebutuhan 6 orang anggota keluarganya. Jumlah ini sangat kurang dari jumlah kebutuhan air standar WHO. Menurut WHO, tiap orang perlu 50 hingga 100 liter air per hari untuk kebutuhan dasar hidup sehat. Tak hanya kurang jumlahnya, air yang digunakan Helena sebetulnya juga kurang layak untuk dikonsumsi. Meski terlihat jernih, air Wair Puang mengandung kapur tinggi. Itu kotor berkapur, banyak kapur. Kapur itu kami masak tuh lama baru kasih dinginkan dulu. Baru dia punya kapur itu mengendap di bawah, baru kami saring 2-3 kali baru minum. Puluhan tahun mengonsumsi air mengandung kapur tinggi, Helena khawatir kesehatan ginjalnya terganggu. Tapi itu urusan nomor 2. Ia tak pernah memeriksakan kesehatannya untuk mencari tahu. Tak hanya itu, Helena juga khawatir kesehatan cucunya yang baru berusia 2 bulan. Cucunya seringkali mengalami gatal-gatal karena mandi dengan air berkapur. Mau mencuci keperluan bayi juga airnya tuh sangat krisis sekali, terus sangat berpengaruh terhadap kulit anak saya. Dia sering kemerahan di kulitnya. Helena sempat bisa bernafas lega. Pada 2022 lalu, dusunnya dapat bantuan pipanisasi dari pemerintah Kabupaten Sika. Tapi air pipanisasi hanya berjalan lancar di masa-masa awal. Seiring waktu, keran yang terpasang di rumah-rumah warga lebih banyak mengeluarkan udara. Sementara meteran terus berputar dan iuran bulanan harus terus dibayarkan. Warga pun protes dengan menolak membayar iuran yang akhirnya berujung pada pemutusan. Awalnya kerjasama dengan paham baik, hanya karena dalam perjalanan timbul rasa kekecewaan dari masyarakat. Yang pertama berkaitan dengan pembayaran iuran setiap bulan. Terus yang kedua air sering macet. Yang ketiga, bagi kita yang memiliki meteran, lebih banyak yang kita alami selama ini keluarnya bukan air tapi lebih banyak udara. Maka di situ ada pembengkakan. Saat air masih menyala, warga harus membayar sebesar Rp4.800 per meter kubik. Dengan rata-rata konsumsi 10 meter kubik per bulannya, iuran yang harus dibayarkan tiap rumah tangga sekitar Rp63.000.
Bagi warga seperti Helena yang penghasilannya dari memanen kacang mede dan jualan kayu api hanya sebesar 300 ribuan per bulan, biaya ini memberatkan. Apalagi air yang keluar tak lancar. Keluar tapi sedikit saja. Itu juga malam itu kami mete setengah mati sampai siang. Hanya setahun warga Natarleba bisa menikmati air bersih pipanisasi. Kini mereka kembali harus berjalan jauh untuk mengambil air. Hak mendapatkan akses air bersih terganjal urusan tarif. Perumda Air Minum Wairpuang yang menyediakan air perpipaan bagi warga Natarleba mengklaim aliran air berjalan lancar. Dihentikannya pelayanan karena warganya tak patuh bayar tagihan air. Dari 800 sekian pelanggan ini yang bayar rekening air tidak sampai 20%. Sehingga bagi kami beban operasional lebih tinggi. Airnya baik, pelanggannya banyak, tetapi setiap bulan kami subsidi. Memang kami datang ke rumah, sering melakukan penagihan, tetapi respek mereka untuk membayar rendah. Pemerintah Kabupaten Sika akui penyediaan akses air bersih belum merata, termasuk di ibu kota Kecamatan Talibura, tempat Helena tinggal. Talibura ini kan kecamatannya cukup luas ini. Kecamatan yang paling luas IKK Talibura belum secara maksimal bisa melayani kebutuhan masyarakat. Untuk intervensi dari APBD sendiri ada beberapa kegiatan yang dialokasikan untuk pembangunan jaringan perpipaan. Saat ini di ibu kota Kabupaten Sika saja, Maumere, baru 60% warga yang dapat akses air bersih. Pemkab Sika saat ini tengah mengajukan hibah air minum ke pemerintah pusat. Tapi hibah ini belum sampai ke Kecamatan Talibura. Jadi ada instruksi presiden khusus untuk hibah air minum. Kita sudah mengusulkan, tapi memang cakupannya masih di kota itu minimal nanti di periode RPJMD berikutnya 80-90% kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi. Pada 2030, pemerintah punya target pemenuhan akses universal dan merata terhadap air yang aman dan terjangkau bagi semua. Bagaimana realisasinya? Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tak bisa ditawar. Setiap individu berhak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, kualitas yang aman, jarak yang dekat, dan harga terjangkau. Hak atas air telah diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB bilang, hak atas air setidaknya mencakup 5 elemen. Mulai dari ketersediaan hingga keterjangkauan. Tapi meski jadi hak, tak semua warga bisa menikmatinya. Air itu milik bersama dan semua orang harus merasa memiliki. Dalam Undang-Undang Dasar bahwa penyediaan air minum, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya milik negara digunakan untuk sebesar kemampuan rakyat. Begitu ya, seharusnya kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam hal ini. Sedih tapi nyata, saat ini baru 21% penduduk Indonesia yang punya akses air bersih dari pipa. Berbagai hal menjadi kendalanya. Pertambahan jumlah populasi kita yaitu kira-kira 1,36% per tahun tidak pernah terimbangi dengan peningkatan cakupan layanan kita. Cakupan layanan kita kan bertambah setahun itu kira-kira 0,5% per tahun. Berikutnya lagi kita punya kendala di air baku. Banyak kota kabupaten tidak punya air baku, terpaksa kemudian bekerjasama dengan tetangganya. Faktor berikutnya lagi yang sangat ironinya adalah tadi PDAM kita yang jumlahnya 390-an tadi itu kan ya sebagian besar hanya 40% yang sehat. Berikutnya lagi tadi, kita belum melihat sampai saat ini sepertinya ya, dukungan yang kuat, komitmen yang kuat dari sisi politik. Dan apalagi alokasi APBN kita untuk sektor air minum itu kan rendah sekali.
Ketika akses merata belum terwujud, masyarakat miskinlah yang akan tersisih dalam menggapai haknya atas air. Mengapa sampai sekarang masyarakat miskin ini masih sulit untuk mengakses air bersih, sedangkan jaringan perpipaan ataupun akses air bersih ini masih lebih bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih sejahtera? Pemerintah daerahnya nggak punya komitmen. Yang paling mahal itu di air minum itu kan perpipaan. Ya, misalkan pemerintah daerah kita bantu dengan membangunkan IPA, instalasi pengolahan air. Tetapi kos terbesar itulah mendistribusikan air ke pelanggan karena sampai ke rumah-rumah gitu kan. Biaya distribusi itu bisa sampai 20 kali lipat dari biaya IPA-nya sendiri gitu. Agar tak ada jurang dalam keterjangkauan air bersih untuk si kaya dan si miskin, kemampuan membayar warga jadi salah satu yang perlu diperhitungkan dalam mewujudkan akses air bersih. Secara umum sebenarnya masyarakat ini relatif asal airnya ada, kemudian mereka bisa mendapatkannya dengan baik, itu relatif karena air itu kan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Gak mungkin mereka nolak untuk tidak membayar. Jangan sampai kebutuhan untuk penyediaan air minum atau air bersih bagi masyarakat lebih daripada 20%. Negara menyebut agar pipa air bersih menjangkau 100% warga perlu biaya minimal 1.000 triliun rupiah. Padahal pemerintah menargetkan pada 2030, 30% warga terjangkau pipa air bersih. Untuk mencapai target 30% by 2030 butuh kira-kira ya 360 triliun, atau kalau per tahunnya kira-kira butuh 50 triliun untuk sektor air minum saja. Sehingga kita tadi butuh cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk pembiayaan tadi, dan ini juga akan dibahas nanti di salah satu subtema di World Water Forum, yaitu adalah tadi bagaimana pembiayaan di sektor air ini yang sustain. Akses air bersih untuk minum dan sanitasi menjadi prioritas ke-6 dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang. Komitmen negara perlu terus ditagih. Bagaimana sebenarnya grand design akses air bersih, air minum, dan sanitasi untuk seluruh masyarakat Indonesia? 61 bendungan baru yang kita bangun setidaknya menambah kapasitas tampung total kita dari 12 miliar akan menjadi 19 miliar lebih lah. Dan jauh lebih penting lagi tentunya tadi memastikan bahwa penyediaan air baku ya yang dibutuhkan oleh PDAM atau BUMD tadi tersedia untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat tadi. Penyediaan air minum itu perlu semacam political will, jadi tidak hanya secara teknis saja. Di akhir tetap keputusan di tangan pemegang stakeholder ya, pemegang dananya lah bahasanya begitu ya. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air bersih yang baik, kesehatan masyarakat dipertaruhkan. Kebutuhan akan air mendesak. Negara perlu lebih ekstra untuk memenuhi air bersih yang layak demi menjamin kesehatan generasi bangsa di masa depan.